Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat atas nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, tema kita kali ini adalah waspada terhadap lemahnya iman. Kita tahu bahwa iman itu bisa bertambah dengan melaksanakan ketaatan dan bisa juga berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Al-imanu yazidu bitta'at wa yanqusu bil ma'asi. Jadi iman bisa bertambah dengan melaksanakan ketaatan dan juga bisa berkurang manakala melakukan kemaksiatan. Nah, oleh karenanya kita selaku para hamba Allah yang beriman tentu harus selalu waspada untuk mengontrol keimanan kita masing-masing. Apakah iman kita sedang naik ataukah justru sedang turun atau berkurang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita di dalam firman-Nya di surat Al-Hajj ayat yang ke-11, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nas, dan dari sebagian manusia, man ya'budullaha, ada orang yang beribadah kepada Allah namun ala harfin, berada di pinggiran. Artinya kurang mantap karena dia masih ada yakni kekurangan dalam hal keimanannya, sehingga ibadah kepada Allahnya kurang mantap. Jadi hanya berada di tepi, di pinggiran. Ini dengan sebab lemahnya iman. Oleh karenanya kata Allah, fa'in asobahu khairun, fa'in asobahu, dan jika menimpa dirinya khairun, kebaikan dalam hal ini adalah kenikmatan, kejembaran rezekinya, Masya Allah, tidak bermasalah, selalu lancar rezekinya, selalu mulus ya usahanya, maka orang tersebut itma'an nabih, merasa tenang dengan kenikmatan, kejembaran rezeki yang dia dapatkan dan dia rasakan. Akan tetapi sebaliknya kata Allah, wa in asabathu fitnatun, maka jika menimpa dirinya yaitu fitnah, sesuatu yang tidak menyenangkan dan tidak mengenakan, rezekinya seret ataupun sedikit, banyak masalah, banyak problem, banyak ujian-ujian, cobaan yang menerpa dirinya, penderitaan, sakit, atau menjadi miskin, bangkrut usahanya, maka di saat itu dia inqalaba ala wajhihi, berbalik ya atas wajahnya, maksudnya berbalik ke belakang. Dalam hal ini ahli tafsir mengatakan menjadi murtad dari Islam. Artinya imannya hilang. Memang tadinya tipis imannya, kemudian
karena ujian, cobaan, penderitaan yang menerpa dirinya dari kepahitan hidup, maka dia akhirnya tidak beriman lagi, tidak taat ibadah lagi, bahkan murtad dari Islam, berbalik menjadi murtad dari Islam. Dia mengira karena ibadah yang dia lakukan ternyata tidak mendatangkan hasil dari keduniaan yang mereka inginkan, mereka harapkan. Maka dia tinggalkan ibadahnya, tinggalkan ketaatannya kepada Allah, frustasi, dan bahkan menganggap bahwa Allah itu tidak ada, atau mungkin Allah tidak sayang kepada dirinya, atau berburuk sangka kepada Allah yang lainnya. Akhirnya daripada ibadah tidak ada hasilnya, menurut dia tentunya lebih baik murtad, lebih baik kafir. Dia pilihan dia seperti itu. Inqalaba ala wajihi, meninggalkan keislamannya sama sekali. Menganggap kalau dia murtad dari Islam, tidak lagi ibadah, pasti akan menjadi orang kaya raya. Banyak orang kafir yang kaya raya, yang hidupnya mewah, enak. Ya, ngapain saya sholat, ngapain saya ibadah tapi miskin? Nah, ini akhirnya tidak mau lagi ibadah, tidak mau lagi sholat. Ya, nah, dia tinggalkan ketaatan ibadah kepada Allahnya dan dia berbalik menjadi murtad dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Padahal dia murtadnya itu, kata Allah Subhanahu wa taala, khasira dunya wal akhirah. Khasira, dia merugi terhadap dunia, keduniaannya rugi. Kenapa rugi? Dia mengira kalau dia murtad itu akan jadi orang kaya, akan jadi orang yang mewah, ya, akan menjadi orang yang mulia, terhormat, ya, akan melimpah ruah hartanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan dan menentukan suratan rezekinya. Dia walaupun murtad tidak akan mendapatkan harta atau rezeki kecuali dari apa yang Allah tetapkan dalam suratan takdirnya. Berarti dia rugi dalam hal keduniaan. Angan-angannya begitu tinggi, seakan-akan kalau tidak ibadah kepada Allah pasti akan jadi orang yang senang, ya, akan menjadi orang yang sukses konon katanya. Ya, padahal tidaklah demikian. Rezeki kita para hamba ini sudah ditakar oleh Allah, sudah dibatasi, ditentukan, ditakdirkan, dan tidak akan keluar dari apa yang Allah kehendaki. Dunia rugi, ditambah lagi wal akhirah, dan juga rugi di akhiratnya. Kenapa? Di akhiratnya masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tidak mendapatkan kenikmatan dan kebaikan sedikit pun. Dunia rugi, akhirat rugi. Ini orang yang bangkrut yang sangat luar biasa, kebangkrutannya, kerugiannya, rugi dunia akhirat. Zalika, yang demikian itu kata Allah, huwal khusranul mubin. Dia adalah kerugian yang sangat nyata, sangat jelas. Rugi banget. Karena kerugian di dunia rugi, di akhirat pun rugi. Celaka sekali orang yang lemah imannya, ya, yang kalau ibadah kepada Allah pun berada di pinggiran, tidak mantap, tidak yakin, tidak semangat, yakni asal oyeng saja, yang sehingga mudah digoyah dengan ujian, dengan fitnah, dengan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian akhirnya dia berbalik murtad, tidak beriman lagi. Nah, ini celaka sekali dan rugi sekali di dunia dan di akhiratnya. Kemudian Nabi kita SAW bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan juga Imam Al-Hakim,
Kata beliau SAW, Inna Allah Azza wa Jalla farada faraid. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan kewajiban-kewajiban. Fala tudayyuha, maka jangan kalian meremehkannya, menyia-nyiakannya. Jangan kalian malah tidak mau melaksanakannya. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah pun telah membatasi batasan hukum, maka jangan kalian melanggarnya. Wa harrama asya', dan Allah telah mengharamkan berbagai macam sesuatu. Fala tantahikuha, maka jangan kalian melanggarnya. Wa sakata an asya', dan Allah pun diam, tidak menjelaskan tentang sesuatu yang beberapa hal tentunya itu rahmatan lakum, sebagai rahmat untuk kalian semua, kasih sayang Allah untuk kalian semua. Ghair nisyan, Allah itu nggak lupa, ya, bukan berarti Allah lupa belum menjelaskan ini dan itu, bukan, tapi itulah rahmat dari Allah untuk kalian semua, kata Nabi. Fala tabhatsu anha, maka jangan mencari-cari, ya, jangan sampai yakni repot-repot untuk menelisik. Ya, kenapa hal ini tidak dijelaskan oleh Allah, apa maksudnya dan seterusnya. Itu jangan, kata Nabi. Ya, karena apa yang Allah berdiam tidak menjelaskannya, maka itu rahmat untuk kita sekalian. Ya. Tidak usah sibuk repot-repot untuk mengamati, meneliti, menyelidik kenapa, apa hukumnya dan bagaimana sebagainya. Jangan. Itu nggak ada manfaatnya. Begitu juga Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih. Kata beliau SAW, Inna Allah Ta'ala yaghar, sungguhnya Allah Ta'ala itu cemburu. Wa ghiratullah, dan kecemburuan Allah adalah an ya'tiyal mar'u awil mu'minu, yaitu seseorang yang beriman, ya, atau seorang yang beriman yang melakukan ma harrama alaih, apa yang Allah haramkan atasnya, maka itu Allah sangat cemburu, sangat murka manakala sesuatu yang haram kemudian dilanggar atau diperbuat oleh seseorang hamba ataupun hamba yang beriman. Maka jagalah, jangan sekali-kali berbuat maksiat, karena dengan maksiat iman kita akan berkurang, iman kita akan turun. Kita harus istiqamah, tingkatkan amal-amal ketaatan, amal ibadah, amal soleh, berdoa, berzikir, bermunajat kepada Allah, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Jangan sampai kita lupakan. Sebab teledor sedikit, lupa sedikit, bisa berbahaya. Maka waspada terhadap lemahnya iman. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus, istiqamah di atas ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Allah taala alam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.